Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semua ini sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini alangkah baiknya. Sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa, berkeyakinan, dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya di pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas materi mengenai pengembangan komunikasi lintas budaya. Ini materi yang sangat menarik sekali. Apa itu pengembangan komunikasi lintas budaya? Kita lihat pengembangan komunikasi lintas budaya adalah sebuah perkembangan. Komunikasi lintas budaya, pengembangan komunikasi lintas budaya di pertemuan ke-10 ini. Kebudayaan yang beragam dalam sebuah perusahaan dinilai kreatif karena setiap sumber daya manusia dapat berinovasi dengan pola pikir yang berbeda-beda. Komunikasi lintas budaya tidak hanya memahami kebudayaan lain seperti ras, agama, suku, dan adat, tetapi kebudayaan menyangkut peranan, status, nilai sosial, dan lain sebagainya. Menggunakan bahasa berarti butuh kemampuan melihat dan memahami lawan berkomunikasi. Selain mampu mengungkapkan kata-kata, seseorang dalam menyampaikan ide, pikiran, dan maksud mereka juga harus memahami target dan komunikasi mereka. Bahasa, hal yang harus diperhatikan dalam bahasa adalah satu kecepatan, dua penekanan, tiga intonasi dan volume, empat keheningan dan aksen. Medium A. Komunikasi tertulis. Dapat dikatakan bahwa komunikasi tertulis atau snail mail mungkin sudah ketinggalan zaman, tetapi dalam memorandum bisnis, memo, laporan dan kontrak masih penting. Sangat menggoda untuk berpikir bahwa semua komunikasi tertulis memiliki format dan gaya yang sama. Tetapi tidak demikian. Gaya komunikasi tertulis dipengaruhi oleh derajat, formalitas, dan informalitas. B. Komunikasi elektronik. Peningkatan pesat yang dramatis dalam komunikasi elektronik di seluruh dunia telah mendekatkan orang-orang dari budaya yang berbeda-beda. Saluran komunikasi khususnya yang berbasis elektronik terus berubah. Kita perlu mengikuti perkembangan teknologi komputer, email, telepon seluler, konferensi video, dan sebagainya. Pemilihan sebenarnya dari teknologi yang tepat harus dikomunikasikan. C.
C. Presentasi. Menurut definisi presentasi kepada audiens, multikultural berhadapi ekspektasi budaya lokal, menghindari rasa malu atau tersinggung, dan sebaliknya bersikap tidak hormat. Penting untuk menemukan terlebih dahulu ekspektasi audiens dan gaya presentasi yang biasa mereka gunakan. Persiapan seperti itu sangat penting untuk memastikan kesuksesan. Perilaku proses mendengarkan melibatkan 5 kegiatan terkait. Satu, menerima apa yang kita dengar sering terhalang oleh kebisingan eksternal, gangguan, kurangnya konsentrasi atau kurangnya minat pada materi pelajaran. Dua, menafsirkan penggunaan kerangka acuan, nilai, konsep, sikap, dan bias yang berbeda dan asing juga dapat menghambat pemahaman kita. Tiga, mengingat proses penyimpanan untuk referensi di masa mendatang, membuat catatan dan meringkas. Empat, mengevaluasi, membuat penilaian mengenai keakuratan fakta, pendapat, kualitas bukti, dan keandalan data. Lima, menanggapi ini melibatkan berbagai jenis umpan balik sebagai akibat dari apa yang didengar, yang mungkin termasuk tanggapan verbal, tertawa, diam, tepuk tangan, dan tanggapan nonverbal seperti mengangguk atau menggelengkan kepala, mengerutkan kening, dan tersenyum. Apa yang langsung terlihat jelas tentang mendengarkan secara aktif adalah bahwa ini adalah proses yang jauh lebih reflektif, lebih tenang, dan lebih tenang. Ini memungkinkan kita untuk menyerap bagaimana perasaan pembicara serta pesan yang sebenarnya. Ini memberikan waktu bagi kita untuk merenungkan dan pada gilirannya merumuskan tanggapan yang masuk akal, yang menyetujui landasan bersama, tetapi juga memungkinkan kita untuk menyatakan sudut pandang kita sendiri. Berjaring adalah cara yang sangat berguna untuk mendapatkan informasi, meneliti masalah, dan membuat opini. Hal ini adalah kunci untuk hubungan bisnis yang sukses. Dan percakapan seputar pendingin air, perjamuan formal, dan rehat kopi adalah kesempatan berjaring untuk mengenal orang secara pribadi. Tiga kualitas penting untuk jaringan yang efektif antara lain kemampuan mendengarkan, kemampuan untuk berempati, dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan. Komunikasi memberikan salah satu jebakan terbesar dalam hubungan lintas budaya. Kita dihadapkan pada perbedaan antar budaya, tidak hanya dalam hal apa yang kita katakan, kata-kata, pilihan bahasa, tetapi juga dalam media komunikasi yang kita gunakan, lisan, cetak, elektronik, serta dalam perilaku dan bahasa tubuh kita. Salah satu kunci keberhasilan pengembangan keterampilan komunikasi lintas budaya adalah menunjukkan empati dengan mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif dan pasif yang efektif. Ini membutuhkan kesadaran tentang bagaimana hambatan mendengarkan secara efektif dapat diatasi. Perilaku proses mendengarkan melibatkan 5 kegiatan terkait. Satu, menerima apa yang kita dengar sering terhalang oleh kebisingan eksternal, gangguan, kurangnya konsentrasi atau kurangnya minat pada materi pelajaran. Dua, menafsirkan. Menafsirkan penggunaan kerancuan, kerangka acuan, nilai konsep, sikap, dan bias yang berbeda dan asing juga dapat menghambat pemahaman kita. Tiga, mengingat proses penyimpanan untuk referensi di masa mendatang, membuat catatan dan meringkas. Empat, mengevaluasi, membuat penilaian mengenai keakuratan fakta, pendapat, kualitas bukti, dan keandalan kata. Lima, menanggapi ini melibatkan berbagai jenis umpan balik sebagai akibat dari apa yang didengar, yang mungkin termasuk tanggapan verbal, tertawa, diam, tepuk tangan, dan tanggapan nonverbal seperti mengangguk atau menggelengkan kepala, mengerutkan kening, dan tersenyum. Apa yang langsung terlihat jelas tentang mendengarkan secara aktif adalah bahwa ini adalah proses yang jauh lebih reflektif, lebih tenang, dan lebih tenang. Ini memungkinkan kita untuk menyerap bagaimana perasaan pembicara serta pesan yang sebenarnya. Ini memberikan waktu bagi kita untuk merenungkan dan pada gilirannya merumuskan tanggapan yang masuk akal yang menyetujui landasan bersama, tetapi juga memungkinkan kita untuk menyatakan sudut pandang kita sendiri. Berjejaring adalah cara yang sangat
berguna untuk mendapatkan informasi, meneliti masalah, dan membuat opini. Hal ini adalah kunci untuk hubungan bisnis yang sukses dan percakapan seputar pendingin air. Perjamuan formal dan rehat kopi adalah kesempatan berjejaring untuk mengenal orang secara pribadi. Tiga kualitas penting untuk jaringan yang efektif antara lain kemampuan mendengarkan, kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk mengajukan pertanyaan. Komunikasi memberikan salah satu jebakan terbesar dalam hubungan lintas budaya karena kita dihadap-hadapkan pada perbedaan antar budaya tidak hanya dalam hal apa yang kita katakan, kata-kata, pilihan, bahasa, tetapi juga dalam media komunikasi yang kita gunakan, lisan, cetak, elektronik, serta dalam perilaku dan bahasa tubuh kita. Salah satu kunci keberhasilan pengembangan keterampilan komunikasi lintas budaya adalah menunjukkan empati dengan mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif dan pasif yang efektif. Ini membuktikan kesadaran tentang bagaimana hambatan-hambatan untuk mendengarkan secara efektif dan dapat diatasi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.